Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh-soleha, bertemu kembali dalam pembelajaran pendidikan al-Islam. Pada kesempatan kali ini Pak J akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu tentang bab keempat tentang ibadah. Materinya yaitu sholat sunnah munfarid. Anak-anak yang baik, mari kita awali pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kali ini bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Sebelum kita mulai dan Pak J jelaskan materi ini, kalian mendengarkan dengan baik, fokus, kemudian siapkan alat tulis. Jikalau memang nanti ada yang harus kalian catat, silahkan untuk dicatat. Baik anak-anak, minggu kemarin atau pembelajaran yang lalu kita sudah mempelajari dua materi, yaitu sholat sunnah munfarid dan sholat sunnah rawatib. Hari ini kita akan mempelajari tentang sholat duha, kemudian sholat tahiyatul masjid, dan yang ketiga itu sholat safar. Sampai di sini paham? Harapannya Pak J kalian bisa memahami kelima materi ini dengan sebaik-baiknya. Baik, kita lanjutkan yang materi yang ketiga, yaitu sholat sunnah duha, ya. Ini ada salah ketik, sholat sunnah artinya. Sholat sunnah duha atau awabin, yaitu sholat sunnah yang dikerjakan pada saat matahari sudah naik, kira-kira setinggi sepenggalah atau setinggi tonggak, ya, dan berakhir pada saat tergelincir matahari di waktu sholat zuhur. Sampai di sini paham anak-anak? Kalau sederhananya, sholat duha adalah sholat yang dikerjakan pagi hari sekitar pukul 7 sampai dengan sebelum zuhur. Sekarang zuhur itu jam 11.30. Nah, hukum sholat duha yaitu sunnah muakkad atau sangat dianjurkan. Kemudian jumlah rokaatnya bisa 2, bisa 4, bisa 6, bisa 8, dan paling banyak adalah 12 rokaat. Nah, sholat sunnah duha biasanya di sekolah kita kerjakan secara berjamaah. Berjamaah pun tidak masalah, sholat sendiri pun tidak masalah. Nah, itu berkaitan dengan sholat duha. Mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan sholat duha sehingga kalian bisa mempraktekkan materi ini dengan sebaik-baiknya. Kemudian anak-anak, apa manfaat sholat duha? Nah, ada 3 manfaat sholat duha. Yang pertama adalah mengerjakan sholat duha sama dengan orang yang bersedekah. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena setiap hari kita dianjurkan untuk bersedekah, dan sedekah yang paling sederhana adalah dengan mengerjakan sholat duha. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah akan mencukupi kebutuhan hidup orang yang mengerjakan sholat, ya, akan dimudahkan rezekinya. Kemudian ketika kalian misalnya ingin dimudahkan dalam belajar, insya Allah dimudahkan oleh Allah dalam menghafal, dalam belajar. Kemudian terakhir, manfaat sholat duha yang ketiga adalah orang yang salat duha sebagai orang yang banyak bertaubat, ya, karena kita selaku manusia tidak luput dari kesalahan. Nah, makanya sholat duha itu dijadikan sebagai sholat untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai di sini anak-anak paham ya, yang berkaitan dengan sholat duha.
Kita lanjutkan. Sholat sunnah tahiyatul masjid. Ini poin yang keempat, materi yang keempat yang Pak J sampaikan. Apa itu sholat tahiyatul masjid? Adalah sholat yang dilaksanakan ketika memasuki masjid, dilakukan sebelum duduk. Ini kata kuncinya, sebelum duduk ketika memasuki masjid. Kemudian ketika kita sudah duduk gimana Pak J? Itu bukan dinamakan lagi sholat tahiyatul masjid. Jadi ketika kalian datang ke masjid, jangan dulu duduk, lanjutkan dengan sholat sunnah tahiyatul masjid sebanyak 2 rakaat. Itu yang dianjurkan. Nah, begitu anak-anak terkait dengan sholat sunnah tahiyatul masjid. Jadi kapanpun kalian ke masjid, sebelum duduk lakukan sholat tahiyatul masjid sebanyak 2 kali. Kemudian yang terakhir, materi yang terakhir, perhatikan baik-baik, yaitu sholat safar. Safar itu artinya perjalanan. Kemudian sholat safar adalah sholat yang dilakukan ketika hendak berpergian maupun pulang dari berpergian. Itu kata kuncinya. Jadi ketika kita ingin pergi kemanapun, misalnya keluar kota, disunahkan untuk sholat sunnah safar sebelum berangkat dan ketika pulang dari berpergian. Nah, hendaknya dilakukan di masjid. Kalau misalnya masjidnya jauh dari rumah, tidak masalah, sholat sunnah safar dikerjakan di rumah. Kemudian jumlah rakaatnya berapa? Jumlah rakaat sholat sunnah safar yaitu sebanyak 2 rakaat. Sampai di sini anak-anak, semoga kalian bisa memahami 3 materi yang Pak J sampaikan, yaitu tentang sholat sunnah duha, sholat sunnah tahiyatul masjid, dan sholat sunnah safar. Kemudian evaluasi dan tugas. Tugasnya yang pertama yaitu kalian membaca buku paket Al-Islam halaman 56 sampai 59. Kenapa Pak J mentugaskan untuk membaca buku? Nah, mudah-mudahan ketika kalian sering membaca buku, insya Allah ketika kalian baca buku, banyak ilmu, banyak pengalaman, melatih konsentrasi ketika kalian belajar. Kemudian tugasnya, Nana perhatikan, yaitu mengerjakan LKS Al-Islam halaman 38 sampai 40. Cukup kalian kerjakan pilihan ganda saja. Kemudian jawabannya tidak dikumpulkan, itu sebagai persiapan ulangan harian. Nah, mengingatkan juga ketika memang jawaban tidak dikumpulkan, harapannya Pak J kalian juga mengerjakan. Jangan ketika dikumpulkan baru mengerjakan. Kalau tidak dikumpulkan tidak dikerjakan. Itu tidak boleh. Jadi ketika tugas itu dikumpulkan atau tidak, silahkan kalian kerjakan dengan baik. Insya Allah itu akan memudahkan kalian ketika ujian akhir semester nanti. Baik anak-anak, ada kalimat motivasi untuk kita semuanya. Dengarkan baik-baik, ini jadi catatan untuk kita semua. Sungguh sangat sia-sia jika jiwa kita tidak terdidik dengan ruku dan sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meninggalkan sholat, karena sesungguhnya yang pertama kali dihisab oleh Allah adalah amalan sholat. Pak J sering menyampaikan bahwa kalian sudah kelas 4, sholatnya jangan bolong-bolong ya. Karena sholat itu penting, karena sholat itu adalah amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kalian sudah kelas 4,
kelas 4 sudah hafal bacaan sholatnya, sudah hafal zikir setelah sholatnya. Harapannya itu bisa kalian laksanakan dengan sebaik-baiknya. Baik, anak-anak yang soleh-soleha, demikian yang bisa Pak D sampaikan dalam pembelajaran kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap semangat dalam melakukan aktivitas, jaga kesehatan selalu, dan tetap istiqomah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita akhiri pembelajaran kita pada kesempatan kali ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.